Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Tebasannya tidak memiliki potensi menyerang dan daya tarik yang mencolok, dan tampak seunik teknik pedang lainnya. Pedang itu hanya mengikuti kata hati dan keinginan Li Qiye, inilah dao pedangnya. Niat daonya terdiri dari kebebasan tanpa batas dan keharusan mutlak untuk membunuh. Hal ini tampaknya tidak masuk akal dan tidak mungkin, tetapi dia adalah orang yang melakukan apapun yang dia inginkan. Pemusnahan dan penebasan ke-10 tiba-tiba berhenti setelah mengenai pedangnya. Keduanya tiba-tiba menghilang menjadi asap dan menghilang dari keberadaan. Langkah kaki kedua orang itu terdengar saat mereka terhuyung mundur. Akibatnya, masa orang ternganga. Klang, klak, pedang anak liar dan gelombang gelap milik Trislases tiba-tiba terbelah menjadi dua bagian dan jatuh ke tanah. Ah, mulut anak pembohong itu menganga dan berkedut. Ia tampak berusaha berbicara tetapi tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun, hanya ucapan yang tidak jelas. Kepalanya jatuh ke tanah. Lukanya bersih dan halus, mirip dengan potongan tahu yang dipotong dengan pisau yang sangat tajam. Ses! Darah mengalir dari dadanya seperti per. Saat kepalanya terjatuh, dia melihat tubuhnya terbanting ke tanah yang berlumuran darah. Matanya yang terbuka lebar akhirnya tertutup. Sementara itu, setelah terhuyung mundur, tiga tebasan berteriak, teknik pedang yang luar biasa. Itulah kata-kata terakhirnya sejak tubuhnya terbelah dua dan jatuh. Boom! Organ-organ dalamnya merembes keluar. Trislases sebenarnya sudah meninggal sebelum anak pembohong itu dan bahkan tidak diketahui. Lukanya bersih dan mirip dengan luka anak liar itu. Baik yang muda maupun yang tua, beserta para pendaki yang tersembunyi pun terdiam. Tak seorang pun di antara mereka yang mengira dapat menghentikan dua pukulan tadi, bahkan para penguasa surgawi. Namun, tidak biasanya Li Qiye menggunakan teknik pedang tersebut dan membunuh musuhnya dengan mudah. Dengan kekuatan mereka, membunuh mereka tidaklah mudah. Nasib mereka yang sebenarnya masih bisa bertahan dan lolos setelah tubuh mereka hancur total. Namun, tebasan Li Qiye juga menghancurkan takdir mereka yang sebenarnya, dan langsung mengakhiri hidup mereka. Semua itu tidak memerlukan usaha apapun darinya. Seolah-olah dia hanya membersihkan kotoran dari bahunya atau mengiris tahu di talenan. Saat ini, hanya Raiter Sion yang bisa menandingi keduanya. Mereka telah mengalahkan banyak jenius dan bahkan leluhur sebelumnya. Mereka yang pernah melawan mereka hanya memuji keterampilan dan keterampilan mereka. Dulu, jika seseorang berkata bahwa mereka dapat membunuh kedua jenius itu dengan satu pukulan, yang lain akan tertawa terbahak-bahak, terutama para petualang muda. Mereka akan berpikir bahwa orang ini akan langsung mati di tangan keduanya. Kini, khalayak menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri dan tak punya pilihan selain menerima kenyataan bahwa sang jenius itu terbunuh dengan satu tebasan. Mulut dan bibir bergetar dan berkedut, tetapi tidak ada kata yang keluar. Tangan tak terlihat tampak mencengkeram tenggorokan semua orang. Butuh beberapa saat sebelum mereka dapat bernapas normal dan sadar kembali. Mengerikan sekali. Beberapa orang takut setengah mati. Beberapa pemuda jatuh terduduk. Mereka yang sebelumnya mengolok-olok Li Qiye gemetar ketakutan, memikirkan kemungkinan konsekuensi jika dia cukup picik untuk melakukan ini. Mereka menjadi pucat dan ingin melarikan diri. Sayangnya, kejadian yang menakutkan itu menguras habis kekuatan mereka sehingga mereka bahkan tidak bisa berdiri. Apakah itu kekuatannya sendiri atau pedangnya, bukan logamnya? Tanya seorang leluhur. Saya yakin itu terutama karena logam. Seorang rekan yang kuat menanggapi. Mereka semua melihat Li Qiye tidak mengerahkan kekuatannya apapun dari awal hingga akhir. Pertama, energi pedang melindunginya lalu melakukan pembunuhan juga. Li Qiye sama sekali tidak menyebarkan vitalitasnya atau menggunakan hukum jasa yang kuat. Logam melakukan semua pekerjaan. Logam adalah satu-satunya yang kau butuhkan untuk mendominasi. Gumam orang lain. Ketakutan mereka akhirnya tergantikan oleh keserakahan saat mereka menatap logam itu. Meskipun demikian, mereka masih memiliki sedikit akal sehat, tahu bahwa lebih baik tidak melakukan apapun saat ini. Duo tadi adalah contoh terbaik. Bukankah sudah cukup jika satu gerakan saja? Li Qiye tersenyum pada mayat-mayat itu.
Prediksinya pun menjadi kenyataan, dia mengatakan bahwa Trislases akan mati karena pedang itu. Seorang ahli dari Blackwood mengenang dengan tenang. Yang lain saling bertukar pandangan. Dia memang membuat prediksi ini di Searwatch. Namun, tidak ada yang mempercayainya saat itu. Gemuruh. Percakapan mereka harus ditunda karena ledakan tiba-tiba yang berasal dari jurang. Daerah itu mulai berguncang sehingga semua orang kesulitan menjaga keseimbangan. Tanah tampak hampir tertutup. Apa yang terjadi? Kerumunan yang terkejut itu ingin melarikan diri. Badai debu tiba-tiba datang dari bawah. Sesuatu yang besar naik ke atas. Pergerakannya menyebabkan debu menjadi lebih baik kemana-mana. Kita mulai. Seorang tokoh besar dalam kegelapan mulai khawatir. Begitu kata-kata itu keluar, sesuatu meledak dari bawah. Kemudian kegelapan menyembur ke atas seperti ikan paus yang menyemprotkan air. Ledakan. Sebuah cakar kerangka tiba-tiba menjulur keluar dari jurang dan mencengkeram tepi tebing, menyebabkan batu-batu besar dan puing-puing mengalir ke bawah sambil meninggalkan jejak di dalamnya. Cakar ini tampak seperti cakar elang. Ledakan. Cakar kedua yang menyerupai cakar harimau mencengkeram tepian berikutnya. Suara keras terus-menerus terdengar hingga mereka melihat monster raksasa memanjat tebing. Jurang itu tak berdasar namun makhluk ini muncul begitu tiba-tiba. Benda itu hanya terdiri dari tulang-tulang saja. Tengkoraknya cukup besar untuk menjulang ke langit, semua pembudidaya tampak seperti semut kecil. Bingkai itu terlihat cukup aneh, mungkin makhluk tak dikenal yang belum pernah dilihat oleh siapapun di sini sebelumnya. Bentuk tubuhnya tampak seperti sejenis kadal dengan ekor panjang. Cakar tajamnya di dekat dada tampak seperti pedang seputih salju. Tanah akan terkoyak seperti potongan kertas setelah dicakar. Tengkoraknya relatif mirip dengan tengkorak singa dan buaya. Jika mengamati lebih dekat, orang mungkin menyimpulkan bahwa tengkoraknya lebih mirip tengkorak dinosaurus. Seluruhnya tertutup debu dan tampak rusak. Beberapa bagian juga masih terdapat daging busuk. Yang terpenting, itu bukan tulang satu makhluk. Itu tampak seperti gabungan tulang-tulang yang berbeda. Misalnya, paha besarnya terdiri dari tulang-tulang berbeda yang disatukan. Hal ini juga berlaku pada tulang belakang dan ekornya yang panjang. Rupanya ada tulang lengan manusia dan binatang. Secara keseluruhan, seseorang kemungkinan besar mengumpulkan tulang-tulang aneh dari seluruh dunia sebelum menyusunnya bersama-sama. Jadi, meskipun kehadirannya brutal dan menyeramkan, kerangka itu tampak agak aneh dan tidak pada tempatnya. Namun dari sudut pandang lain, ini membuatnya semakin menyeramkan. Wah! Ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang mirip dengan suara serigala yang melolong ke bulan untuk memanggil teman-temannya. Apa-apaan ini? Mayoritas orang belum pernah melihat kerangka seperti ini sebelumnya dan menjadi takut. Itu monster dari Black Tides. Seorang penguasa surgawi yang bersembunyi menggunakan teknik siluman mengumumkan, mereka datang. Para pendengar saling bertukar pandangan setelah mendengar ini. Sebagian besar memiliki gambaran samar tentang monster-monster ini. Semua orang tahu bahwa mereka pada akhirnya akan datang setelah pasang surut dan menyerang Blackwood Cliff. Namun, mereka belum pernah melihat monster-monster ini sebelumnya. Kesan dan pengetahuan mereka terbatas pada cerita-cerita pendahulu dan gulungan-gulungan kuno. Petik 2. Sialan. Seorang ahli mendongak dan merasa ngeri. Kerangka itu kini menatap mereka seolah-olah mereka adalah cacing. Tulang-tulang itu telah mengering sejak lama, tetapi semua orang masih merasa seolah-olah kerangka itu hidup dan memiliki perasaan. Makhluk itu memiliki cahaya merah gelap samar di rongganya, bukan di matanya, ini membuatnya tampak lebih menakutkan. Lari, teriak sang raja sebelum melarikan diri dari tempat ini. Kerangka itu tidak memberi mereka waktu untuk menebas. Karena ukuran cakarnya, beberapa ratus pembudidaya langsung menangkapnya. Beberapa orang langsung terinjak hingga mati, mirip seperti serangga yang terinjak oleh manusia. Beberapa di antara mereka adalah master yang terkenal tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Makhluk keji, cukup. Seorang leluhur melihat murid-muridnya ditangkap dan melepaskan tebasan pedang yang dahsyat. Klang, klak, sinar pedang menghantam tangan kerangka itu, menghasilkan percikan api. Sayangnya, hanya menyisakan goresan kecil. Kresek, dia melemparkan korbannya ke dalam mulutnya dan mulai mengunyah. Darah berceceran bersamaan dengan jeritan yang mengerikan.
Darah mengalir dari dalam dan menodai tulang-tulang bagian bawah hingga membuat para penonton ngeri. Tidak seorang pun menduga kerangka ini memiliki kegemaran memakan manusia. Dilihat dari komposisi tulangnya, benda ini dulunya bukan binatang buas atau apalah. Campuran tulang itu seharusnya tidak memiliki niat atau rasa lapar yang tersisa. Di samping itu, benda itu seharusnya lemah dan langsung patah saat pertama kali disentuh. Di sisi lain, ia tampak hidup dengan hasrat yang besar dan juga sangat kuat. Zas! Setelah memakan beberapa ratus pembudidaya, daging mulai tumbuh dari tulang kering. Jumlah ini tidak signifikan. Agar bisa kenyang lagi, kemungkinan besar ia perlu memakan sekitar 100.000 pembudidaya. Saya mencoba menumbuhkan kembali tubuhnya dengan memakan kita. Banyak yang berteriak keheranan. Kita harus menghancurkannya. Para ahli dan leluhur memanggil harta karun mereka untuk melakukan penyerangan. Gemuruh. Sebuah pagoda seukuran gunung runtuh. Sebuah kuali melesat di langit dan melepaskan kobaran api yang tak berujung. Banyak senjata kuat menyerang kerangka itu, menyebabkan banyak ledakan. Sayangnya, yang bisa mereka lakukan hanya meninggalkan goresan kecil. Hanya 1 atau 2 harta karun yang berhasil memecahkan tulang. Tulang amalgam seharusnya lemah karena tidak memiliki tulang dewa. Namun, ada kekuatan tak dikenal yang menggabungkannya, membuat semua serangan menjadi sia-sia. Buang! Kerangka itu membuka mulut raksasanya dan melepaskan materi hitam yang mengamuk dengan pancaran api yang tersebar di mana-mana. Semakin banyak teriakan terdengar saat para pembudidaya berubah menjadi abu oleh api khusus ini. Beberapa orang mengeluarkan harta karun terkuat mereka yang terbuat dari logam suci untuk mencegah api hitam. Sayangnya, api itu juga menghancurkan harta karun tersebut. Harta karun leluhur yang paling perkasa berhasil menghentikan api itu. Seketika, memberinya cukup waktu untuk melarikan diri. Kerumunan mulai panik setelah melihat kekuatan monster itu. Banyak kultivator telah tumbuh bersama beberapa leluhur. Mereka mulai berhamburan seperti burung dan binatang sambil berteriak. Beberapa leluhur tidak lagi peduli dengan keadaan dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Kehilangan reputasi masih lebih baik daripada mati di tangan kerangka ini. Monster-monster itu jahat dan berbahaya. Mereka telah membunuh banyak orang dari kita saat itu. Kita harus pergi sekarang, teriak seorang pelari. Balikkanlah ke hutan hitam, beritahu semua orang bahwa monster itu akan datang. Leluhur lainnya berlari ke hutan hitam. Sayangnya, tidak semua orang berhasil lolos, terbukti dari suara jeritan dan ratapan yang terus-menerus. Monster itu terus mencengkeram ratusan pembudidaya dan mencengkeramnya. Daging dan darahnya bertambah banyak setelahnya. Inilah akhir dari segalanya milikmu, monster. Seorang biksu tinggi yang mengenakan kain kafan akhirnya bertindak. Meskipun sengaja menyembunyikan penampakannya, semua orang tahu bahwa dia berasal dari kuil naga surgawi. Ia mengucapkan tangannya dan mengeluarkan kasaya yang lebih baik. Kasaya itu berakar di tanah dan menciptakan tembok raksasa. Gambar biksu dan Buddha muncul di atas dan mulai melantunkan mantra. Mereka memancarkan kekuatan dan cahaya agama Buddha, ingin menghentikan kerangka itu. Ledakan, brak, kerangka itu mulai menghancurkan dinding. Lari sekarang, biksu pemberani itu masih tidak bisa menghentikan makhluk itu. Setelah 2 kali hantuman, tembok besar itu retak di mana-mana. Biksu itu tidak dapat menahannya lagi tetapi tetap berusaha sekuat tenaga untuk menahan monster itu. Akhirnya, tembok itu runtuh dan para biksu itu terpental sambil memuntahkan darah. Saya memanfaatkan momentum ini untuk berlari juga. Jangan lihat ke belakang. Semua orang berharap mereka memiliki lebih banyak kaki agar dapat berlari lebih cepat. Gemuruh. Monster itu telah keluar sepenuhnya dari jurang, dan berniat mengejar para pembudidaya untuk mendapatkan lebih banyak makanan. Para leluhur dan ahli menoleh ke belakang dan melihat raksasa yang bergerak. Mereka menjadi pucat dan mengerahkan segala yang mereka miliki untuk berlari. Dentang, sebuah nyanyian pedang terdengar, yang membuat monster itu tiba-tiba berhenti. Pelayan tua itu kini berdiri di depan jalannya sambil memegang pedangnya. Monster itu jelas berhenti karena merasakan adanya potensi ancaman. Dia memiliki ekspresi yang tenang tetapi rambut dan lengan bajunya berkelok-kelok meskipun tidak ada angin. Pedangnya dibungkus erat oleh seberkas kain tebal berwarna abu-abu. Bentuk aslinya masih belum diketahui, nampaknya sudah lama tidak dipakai karena kainnya sudah tua dan berdebu. Dia tidak memiliki aura dan energi pedang yang berarti.
Meskipun demikian, dia menyerupai dinding tak kasat mata yang mampu menghentikan monster itu untuk melangkah maju. Ia mengubah postur tubuhnya dengan meluruskan pinggang. Ketika ia berdiri tegak dengan rambut keriting, beberapa penonton yang tersisa mendapati dirinya kembali muda. Dia bukan lagi seorang lelaki tua dengan satu kaki di atas kuburan, melainkan seorang lelaki setengah baya yang bersemangat. Matanya menyipit saat menatap musuhnya. Dewa Pedang tampaknya terbangun karena sinar dari matanya dapat mengeksekusi apa saja. Yang Ling menjadi emosional. Dia tahu bahwa dia sangat kuat tetapi tidak memiliki pengukur yang sebenarnya. Saat ini, dia hanya bisa menggunakan satu kata untuk menggambarkannya, tak terkalahkan. Kesan yang diberikannya kepada penonton memang tak terkalahkan. Mungkin ini tidak benar, tetapi saat dia memegang pedangnya, tidak ada yang berpikir untuk menghentikannya. Beberapa waktu yang lalu, anak liar dan Trislases memancarkan aura dan energi pedang yang luar biasa. Penonton terpesona. Saat ini, gaya berpakaian mereka yang mencolok tampak agak kekanak-kanakan dan lemah dibandingkan dengan sikap orang tua itu. Sayangnya, semua orang berlarian dan tidak bisa menyaksikan gayanya yang sempurna. Oh, kerangka itu meraung dan menghantam dengan satu tangan. Kerangka itu tidak memiliki teknik dan hukum jasa, hanya kekuatan tirani. Retak, waktu dan ruang retak merupakan tanda kekuatan yang luar biasa. Hantu ini saja bisa langsung menenggelamkan sebuah kota. Ledakan, orang tua itu membalas dengan mengangkat pedangnya yang tersarung ke atas secara horizontal, dengan mudah menghentikan hantuman itu. Gelombang kejut itu langsung menghancurkan tanah di sekitarnya dan menimbulkan gempa dahsyat. Siapapun yang lain pasti akan berubah menjadi pasta daging. Ya, Yang Ling dan Fan Bai bersorak keras. Monster itu bangkit setelah dihentikan oleh pedang. Untuk pembudidaya yang berlari ketakutan, mereka tidak berani melambat sedetik pun. Wah, cakar lainnya menghantam pelayan tua itu dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan radius 100.000 juta. Klang, aki-laki tua itu menghunus pedangnya. Cahayanya menyatukan seluruh wilayah. Kemakmurannya berarti kekayaan bagi semua, kehancurannya menandakan kehancuran. Dia mengangkatnya sebelum menebasnya secara vertikal, menghancurkan semua hukum yang ada di jalurnya. Dunia terasa kecil dibandingkan dengan kekuatannya. Tebasan itu mengandung niat yang liar dan tak terkendali. Tebasan itu bergerak sesuai dengan keinginannya. Bekerja sama dengan pedangnya memutar balik waktu untuknya. Ia menjadi bersemangat sekali lagi, menyerupai dewa pedang yang memandang rendah segala ciptaan. Tebasan pertama yang gila. Teriak Yang Ling meski tidak melihat gerakannya dengan jelas karena cahayanya yang menyilaukan. Meski demikian, dia tetap mengucapkan kata-kata ini. Meskipun dia tidak pernah melihat 8 variasi fakta sebelumnya, dia melihat anak liar itu menggunakan teknik pertama sebelumnya. Meskipun ada beberapa kemiripan, tebasannya tampak seperti anak kecil yang sedang bermain dengan pedang jika dibandingkan dengan tebasan pelayan tua itu. Tebasannya panjang dan tidak pantas untuk menggunakan gelar teknik itu. Dia butuh waktu untuk mengumpulkan kekuatan sebelum mengarahkan pedangnya. Di sisi lain, lelaki tua itu menebas dengan bebas sambil menuangkan semua emosi dan fokusnya. Ada kegembiraan dalam keadaan tidak terkendali dan marah, inilah gaya Mad Blade. Dia berpikir bahwa jika ini bukan bagian dari 8 variasi, tidak ada variasi lain yang lebih cocok. Ledakan. Tebasan itu benar-benar memotong kerangka itu, membaginya menjadi 2 bagian. Sebelumnya, para leluhur telah menggunakan harta karun terbaik mereka untuk melawan monster ini. Mereka akhirnya mengetahui bahwa monster itu hampir tidak dapat diserang. Saat ini, pelayan Anda dapat memotong tulang-tulangnya tanpa terlalu banyak kesulitan. Boom! Tulang-tulangnya hancur dan jatuh ke tanah. Kedua gadis itu menghela napas lega setelah melihat ini. Monster yang kuat itu masih belum sebanding dengan teman-temannya. Sayangnya, mereka mendengar suara-suara retakan dan bunyi-bunyian. Tulang-tulang yang berserakan di tanah tiba-tiba bergerak seolah-olah mereka hidup. Itu menyeramkan, Yang Ling menjadi pucat karena dia belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Perhatikan baik-baik, ada kekuatan yang mengendalikan mereka, kata Li Qiye. Entah mengapa, tidak ada satupun pembicaraan acuh tak acuh yang membuatnya tenang. Selama dia tertinggal, tidak ada yang bisa membahayakan mereka. Mereka mengamati tulang-tulang itu dan melihat benang-benang merah kecil di sekelilingnya, yang ukurannya berkali-kali lebih kecil dari sehelai rambut.
Setelah mengamati lebih dekat, mereka menemukan bahwa benang-benang ini sebenarnya adalah sinar. Tulang-tulang itu terbang ke atas dan berkumpul kembali. Kedua gadis itu memperhatikan bahwa sinar-sinar itu kemudian menyatu membentuk lingkaran cahaya. Cahaya itu samar dan tidak mencolok. Meskipun demikian, cahaya tampaknya menyulut kerangka itu. Jadi, benda apa itu? Tanya Yang Ling. Monster itu cukup kuat untuk membunuh leluhur. Namun, apakah bola lampu kecil ini akan kembali seperti semula? Bagaimana bisa bola cahaya itu mengandung begitu banyak kekuatan? Oh, kerangka yang sudah pulih itu meraung lagi. Yang Ling memperhatikan bahwa tampilannya relatif sama. Akan tetapi, tulang-tulang yang dipotong sebelumnya kini telah ditempatkan di tempat yang berbeda. Tampaknya ada struktur khusus untuk perakitannya. Dia hanya tidak dapat melihat polanya secara langsung. Ia tampak egois sebelumnya, bersemangat untuk melawan lelaki tua itu lagi. Yang terakhir memasang ekspresi serius dan berkata, tidak heran mengapa Buddha Agung kesulitan menghadapi ini. Mereka sulit dibunuh. Sang penguasa nyaris kehilangan nyawanya saat melawan para monster yang menyerang. Bencana yang sama mungkin akan terulang kembali. Orang tua tidak takut pada kerangka ini, tetapi tidak bisa membunuhnya merupakan suatu masalah. Oh, dia mengangkat tangannya untuk melakukan pukulan berikutnya. Matanya penuh dengan niat pedang yang menakutkan. Namun, sebuah bayangan melesat maju dengan kecepatan kilat sebelum dia bisa menyerang. Sosok yang tidak lain adalah Li Qiye. Krak, dia mencabut sebuah tulang dari kerangka itu, panjangnya kira-kira seukuran lengan namun tidak setebal itu. Gemuruh, kerangka itu tiba-tiba runtuh lagi. Tulang-tulang yang berserakan bergerak sekali lagi untuk merekonstruksi monster itu. Namun, Li Qiye memperkuat kekuatannya pada tulang di tangannya. Tulang-tulang yang mengapung itu jatuh ke tanah sekali lagi. Mereka terus-menerus mencoba melawan, yang mengakibatkan suara-suara aneh. Tulang di tangan bergetar, ingin terbang menjauh. Tentu saja, hal ini terbukti mustahil. Li Qiye memiliki kendali penuh. Ini sama saja seperti dia mencengkeram sesuatu dengan erat. Dia dapat melemahkan dan melemahkannya hanya dengan menambah kekuatan. Berdengung, sinar-sinar itu berkumpul bersama untuk membentuk bola. Alih-alih menyerang Li Qiye, ia memutuskan untuk melarikan diri. Ia tampaknya tahu bahwa mengganggunya adalah pilihan yang salah. Li Qiye tentu saja tidak akan membiarkan bola cahaya merah itu lolos. Dia mengangkat tangannya dan menyegel area tersebut, langsung menjebak bola itu. Ledakan. Gempa itu meletus dengan kekuatan luar biasa dan menyemburkan api untuk menghancurkan segalanya. Jadi, inilah kekuatan yang menggerakkan kerangka itu. Teriak Yang Ling. Api di sini tampak sama dengan yang ditumpahkan oleh kerangka sebelumnya. Api itu membantai banyak ahli dan leluhur. Ledakan. Ia terus-menerus menghancurkan ruang untuk melarikan diri. Meskipun Li Qiye tampak santai saat menciptakan keterkejutan, lelaki tua itu dapat melihat bahwa segala sesuatu yang ada di bawah telapak tangannya benar-benar terperangkap. Bahkan sesuatu bola listrik tidak dapat lolos. Ia tidak menyerah dan terus mencoba berulang kali. Sayangnya, ia dapat menyegel langit dan bumi di bawah telapak tangannya. Sayang sekali, tidak ada ikan besar kali ini. Li Qiye menggelengkan kepalanya setelah melihat kurangnya perkembangan. Dia kemudian menutup jari-jarinya dan ruangnya pun menyusut. Bola itu menjadi tertekan setelahnya. Bola itu tidak bisa lagi mengeluarkan api. Dia menambahkan sedikit kekuatan setiap kali bola itu mencoba melawan. Pada titik ini, benda itu mengambang di atas telapak tangan, menempel sepenuhnya. Buang. Dia memanggil api Dao. Api itu tidak memiliki kecerahan dan panas, tetapi memiliki kemurnian mutlak. Bola itu menjadi menakutkan, menyadari betapa menakutkannya api ini. Ia mengeluarkan suara mencicit yang tidak menyenangkan, mirip dengan tikus yang berlari untuk menyelamatkan diri. Kelompok itu terkejut. Bola itu tampak semakin hidup dengan tindakannya. Api Dao mulai membakar bola itu, menyebabkannya berderit lebih keras. Li Qiye mengabaikan teriakannya dan meningkatkan intensitas apinya. Ah! Teriakan terakhir terdengar seperti orang yang terbakar hidup-hidup. Pop! Akhirnya, tidak ada yang tersisa dari bola itu. Tulang-tulang yang berserakan di tanah berubah menjadi abu. Angin kencang meniupnya. Apa yang terjadi? Yang Ling menjadi penasaran. Itu hanya tulang-tulang, yang penting adalah bola lampu merah itu. Orang tua itu menjelaskan, kerangka itu digunakan sebagai medium. Dengan hilangnya bola itu, maka tulang-tulangnya juga akan hilang.
Lalu, apa cahayanya? Tanyanya, tidak menyadari adanya hal serupa sebelumnya. Laki-laki Anda berpikir sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Dia pasti tidak punya jawaban. Para penguasa dan penguasa jalan teratas telah meneliti topik ini sebelumnya, tetapi tidak dapat mencapai kesimpulan pasti. Benang yang mengendalikan boneka, itu saja. Ucap Li Qiye sambil menatap tulang di tangan orang lain. Semua tulang lainnya telah berubah menjadi abu setelah bola cahaya itu hancur. Namun, tulang ini masih utuh sempurna. Tulangnya berwarna putih jika dibandingkan, tampak seperti di pol sebelumnya. Yang lainnya tampaknya dipilih secara acak. Yang ini, ada tanda-tanda penyempurnaan. Mengapa tulangnya masih ada? Yang Ling bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah meya utama yang telah disempurnakan sebelumnya. Li Qiye berkata sebelum mengangkat tangannya ke arah lelaki tua itu, pedang. Orang tua itu menyerahkan pedangnya kepada Li Qiye. Dia sendirilah yang membuat pedang ini di masa lalu. Hanya sedikit orang di dunia ini yang memenuhi syarat untuk meminta atau meminjam darinya. Sayangnya, dia tidak punya pilihan di sini. Siapa yang sedang menghancurkan tulang ini? Tanya Fan Bai. Mungkin ada yang sedang mencari kelahiran kembali. Orang tua itu berspekulasi dengan berani sambil mengernyitkan matanya. Petunjuk terbesar untuk pernyataan ini adalah kerangka yang mencoba merebus daging dan darah. Kelahiran kembali mungkin tidak bagi mereka yang benar-benar mati. Bahkan orang yang abadi pun tidak bisa melakukannya, itu hanya akan menjadi kehidupan yang dipinjam. Li Qiye terkekeh. Jawaban Li Qiye selalu mengandung makna tertentu dan informasi baru. Orang tua itu menyadari beberapa hal setelah mendengarkannya. Sementara itu, Li Qiye mulai mengukir tulang menggunakan pedang milik lelaki tuanya itu. Memang berat dan panjang, tetapi ini bukan masalah bagi Li Qiye. Pemotongannya akurat seperti pisau ukir. Pedang itu menari-nari di bawah kendalinya, siap mengubah tulang ini menjadi sebuah karya seni. Apa yang sedang Anda lakukan, Tuan Muda? Yang Ling bertanya-tanya. Hanya membuat seruling di hari yang cerah ini. Li Qiye tersenyum. Yang Ling tidak menjawab. Bagaimana mungkin hari bisa menyenangkan jika semua monster ini keluar? Dia benar. Saat ini, banyak monster telah terlihat di Black Tidus. Kekacauan pun terjadi di wilayah tersebut. Gemuruh. Banyak makhluk raksasa muncul dari kedalaman yang tidak diketahui dan berkumpul menjadi pasukan. Pada awalnya, hanya sedikit yang muncul dari lembah dan ngarai. Kini, semakin banyak yang muncul dari dasar laut. Mereka telah terkubur entah berapa tahun. Tulang-tulangnya membusuk, tetapi hal ini tidak memengaruhi mereka sedikit pun. Secara keseluruhan, mereka masih kuat dan cepat. Krak, retak, krak. Beberapa monster memutuskan untuk mengambil tulang-tulang acak di tanah dan menempelkannya di bagian tubuh yang hilang. Rupanya tulang-tulang di sini dapat dipertukarkan dan tidak berdampak negatif. Monster-monster itu memiliki bentuk yang beragam. Beberapa tinggi dan menyerupai kerangka manusia raksasa. Yang lain tampak seperti binatang purba dengan 4 kaki. Taji tulang di tulang belakangnya menusuk ke atas, tampak sangat tajam. Yang satu lagi kecil seperti belalang sembah. Namun, ia dapat memotong tenggorokan seseorang sebelum mereka mendapat petunjuk. Semuanya memiliki susunan tulang yang sama. Misalnya, salah satu memiliki tengkorak sapi, ekor harimau, tubuh gajah, dan sayap elang. Yang lainnya memiliki tubuh manusia dan tengkorak ular. Dari kejauhan, pasukan monster ini membuat penonton ketakutan. Mereka tampak seperti pertanda kematian dan kehancuran. Beberapa pemburu harta karun terkejut dengan kemunculannya dan menjadi santapan lezat. Kresek, kerangka yang lebih besar mampu menangkap ribuan pembudidaya. Jeritan kesakitan keluar dari mulut mereka selama proses mengunyah. Tidak butuh waktu lama sebelum Black Tidus berubah menjadi neraka. Lari saja, monsternya ada di sini. Banyak yang berlari menyelamatkan diri sambil dilanda ketakutan. Beberapa leluhur mencoba menyergap makhluk-makhluk ini, memanfaatkan hukum jasa dan harta karun terkuat mereka. Gemuruh. Namun, sebagian besar kerangka tidak memiliki masalah dalam menahan serangan. Beberapa mengalami patah tulang tetapi potongan-potongan itu akhirnya menyatu kembali. Para leluhur akhirnya menemukan bahwa makhluk-makhluk itu tidak dapat dibunuh. Sayangnya, hal yang sama tidak berlaku bagi mereka. Banyak leluhur mulai berjatuhan, lari kembali ke hutan hitam. Para leluhur teratas menyadari betapa sia-sianya hal itu dan mengirim pesan ini ke yang lain.
Sementara itu, suara gong berbunyi di Blackwood Cliff. Penduduknya mulai panik. Panggil semua orang sekarang juga, monsternya sudah keluar. Itu perintah dari tingkat atas. Biandu dan Guardian Legion meniup terompet perang mereka. Terompet khusus ini tidak hanya dapat didengar di Black Tides tetapi juga di Tanah Suci. Mereka bertugas untuk memberitahu para petualang agar mundur sekaligus memohon bantuan dari Tanah Suci untuk melawan monster yang menyerang. Monster-monster akan segera mencapai pantai, kami membutuhkan semua orang yang mampu untuk membantu. Kata-kata Master Klan Biandu mengucapkan selamat. Ledakan. Sebuah sinar melesat ke atas klan dan menyebar membentuk penghalang yang kuat. Sebuah panggung klan juga terangkat dan di atasnya berdiri sebuah benteng raksasa. Platform itu memiliki banyak batu kekacauan sejati yang terukir di mana-mana. Namun, banyak yang redup dan tidak memiliki energi tersisa. Ganti batu-batu yang sudah habis itu, lakukan dengan baik. Perintah ketua klan. Sementara itu, di tepi pantai, ledakan terdengar ketika cahaya Buddha muncul dan membentuk dinding raksasa. Dinding ini memisahkan tebing dari Black Tides. Permukaannya ditutupi dengan rune Buddha. Rune-rune tersebut membentuk karakter yang lengkap, semuanya merupakan bagian dari kitab suci pertahanan teratas. Gambar biksu tinggi dan penguasa Dao dapat terlihat. Mereka mulai melantunkan huruf-huruf yang terdapat di dinding. Hal ini menghasilkan afinitas Buddha yang mengesankan yang menjadi bahan bakar bagi dinding tersebut. Sayangnya, tembok ini sudah terlalu tua dan telah mengalami terlalu banyak pertempuran sebelumnya. Banyak tempat yang kekurangan rune dan pemberdayaan dengan kekurangan yang jelas. Untungnya, platform Dao dan bahkan benteng dibangun di bagian yang lemah ini. Berdayakan platform untuk membantu tembok. Seorang biksu tinggi dari Kuil Naga Surgawi memerintahkan. Amitabha, para biksu mulai menuju ke berbagai panggung dan benteng. Mereka mencurahkan energi dan vitalitas mereka ke dalam kreasi-kreasi ini. Berdengung, bangunan-bangunan menyala, begitu pula dengan kekacauan batu-batu yang tertanam. Anak-anak dari timur, berpetualang untuk bersatu. Praetor juga memerintahkan aliansi untuk membantu menutupi bagian tembok yang melemah. Karena ukuran pantainya yang sangat besar, terdapat ribuan dan ribuan platform. Ini membutuhkan bantuan banyak pembudidaya. Jangan beristirahat dulu, kalau temboknya runtuh, monster-monster akan menyerbu seperti tsunami. Kata Master Klan Biandu kepada semua orang. Tidak ada yang punya waktu untuk bersantai saat ini. Mereka mencari platform Dao tanpa sadar untuk melakukan tugas mereka. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak platform Dao yang aktif. Hal ini juga membuat dinding Buddha menjadi lebih terang. Tembok itu menjadi lebih kuat dengan bantuan nyanyian dan para pembudidaya yang menyalurkan energi mereka sebagai bahan bakar. Ia berfungsi untuk memisahkan benua dari Black Tides, garis pertahanan pertama melawan monster yang mendekat. Konon katanya tempat ini dibangun oleh Buddha Dao Lord. Tentu saja, ada teori tentang keberadaan tempat ini jauh sebelum itu. Hanya saja, bentuknya tidak sebesar bentuknya saat ini. Selama era Buddha Dao Lord, ia memutuskan untuk membangun kembali dan menambah bagian-bagian untuk menghadapi Black Tides. Hanya orang sederhanalah yang mampu menciptakan arsitektur yang sangat besar. Kontribusi yang luar biasa ini sungguh merupakan sebuah keajaiban. Kemudian, Diana, Vajra, dan bahkan Dewa Dao yang saling menaklukkan tembok tersebut. Para guru besar lainnya dalam sejarah melakukan hal yang sama. Tembok itu pasti sudah runtuh sejak lama tanpa usaha mereka. Bagaimanapun, tembok tersebut telah menghadapi serangan tanpa henti dari para makhluk sebelumnya. Meskipun tidak dalam kondisi puncaknya, ia masih berfungsi sebagai pertahanan mumpuni bagi Blackwood Cliff. Gemuruh, para petualang bergegas kembali dengan kerangka tepat di belakang mereka. Cepat, hutan hitam ada di depan. Mereka menjadi gembira setelah melihat tembok Buddha itu. Sayangnya, tidak semuanya berhasil selamat karena kerangka-kerangka itu menangkap dan melahap mereka. Kita berhasil. Para penyendiri yang beruntung sudah cukup dekat. Masuklah ke pintu masuk utama, sekarang. Seorang ahli dari Biandu yang bertanggung jawab atas area berteriak ini. Ada gerbang besar, mungkin tempat tersulit di dinding itu. Rune-rune agung dan Buddha dapat dilihat di permukaannya. Klan Biandu secara pribadi memimpin gerbang tersebut. Mereka mengirim para tetua terkuat mereka bersama dengan lebih dari 1000 elit. Ini telah menjadi tanggung jawab mereka sejak era penguasa Buddha Dao. Oleh karena itu, klan mereka memiliki nama lain, penjaga gerbang.
Buka gerbangnya, perintah ketua klan setelah melihat para penyintas. Gerbang pun terbuka, mereka bergegas masuk. Beberapa monster memperhatikan hal ini dan ingin mengikuti mereka. Namun, platform terdekat memiliki benteng meriam di bawah kendali Praetor dan jenderalnya. Tembak, perintah Praetor. Prajurit timur telah menyalurkan energinya ke dalam meriam. Jadi, meriam itu sudah diaktifkan. Ledakan, kilatan terang meledak saat bola energi murni terbang ke arah monster. Ledakan, buang, geram. Benteng-benteng lain di daerah itu juga melepaskan tembakan. Gemuruh, kerangka-kerangka besar jatuh ke tanah, tulang-tulang mereka berserakan di mana-mana. Klik, klik. Yang mengherankan, tulang-tulang ini kembali berkumpul dan kerangka-kerangkanya berdiri. Apa-apaan benda-benda ini? Para ahli di dinding menarik napas dalam-dalam. Apakah mereka tidak bisa dibunuh? Teriak salah satu dari mereka. Tidak, hanya saja sulit untuk mengalahkan mereka. Master klan Biandu secara pribadi mengendalikan meriam dan berkata, temukan tulang utama dan api iblis mereka. Ledakan, meriamnya mengenai kerangka, menyebabkannya jatuh. Benang merah muncul untuk rekonstruksi. Tembak balok itu, dia meraung dan benteng yang melayang di atas klan mereka mulai menembak. Ini adalah benteng terbesar di seluruh Blackwood. Benteng itu langsung memancarkan sinar yang terdiri dari ribuan denyut energi kecil. Sasarannya adalah tulang-tulang yang berserakan dan benang merah di tanah. Dengan hilangnya benang merah, tulang-tulang menjadi tidak berguna dan tidak lagi menjadi ancaman. Biandu punya banyak pengalaman menghadapi monster-monster ini. Klan adalah musuh bebuyutan mereka. Seorang pakar berkomentar setelah melihat sinar yang efektif. Namun, butuh biaya yang sangat besar untuk membanjiri sinar itu setiap kali. Para pengikut klan harus berputar karena energi mereka telah terkuras. Gemuruh, lebih banyak monster berhasil mencapai tepi pantai dan mulai menyerang tembok. Tembak, suara perang dimulai dengan meriam yang meledak di mana-mana. Kembali ke gerbang sekarang dan masuklah sebelum monster datang. Kami tidak akan membukanya lagi. Pemimpin klan Yi adalah mereka yang masih terjebak di Black Tides dengan keras. Sial, ayo. Para penyelidik melakukan apapun yang mereka bisa untuk kembali ke Blackwood. Tanpa gerbang, mereka akan terjebak di luar bersama monster-monster ini. Gelombang korban selamat terlihat di kejauhan. Benar saja, mereka juga dikejar. Tembak, meriam dan benteng sinar meluncurkan rentetan tembakan ke arah monster. Daya tembak ini membuat kerangka tidak mungkin menghancurkan tembok. Namun, ini baru permulaan. Gempa bumi dan langkah kaki yang mengerikan terdengar di cakrawala. Kerangka raksasa mulai bergerak maju ke hutan hitam bersama pasukan monster yang lebih kecil, tidak perlu waktu lama sebelum mereka berhasil mencapai tembok. Para ahli di tembok itu menjadi gelisah. Meskipun mereka telah mengatasi gelombang pertama, mereka tahu bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Area di depan gerbang benar-benar kosong saat ini. Sebagian besar korban selamat telah kembali sekarang. Beberapa saat kemudian, para penjaga melihat 4 orang berjalan perlahan mendekat. Mereka tampak sama sekali tidak peduli dibandingkan dengan para penyintas yang berlari sebelumnya. Siapa mereka? Tanya seorang penjaga. Itu Li Qiye dan kelompoknya. Banyak orang langsung mengenali keempat orang itu. Kemunculan keempatnya menarik perhatian semua orang. Anak nakal ini mendapat logam hitam. Seseorang menyinggung hal ini. Keserakahan langsung terpancar di mata banyak petualang. Dia masih hidup, logam itu pasti ada padanya sekarang. Seorang teman sekelas, bahkan tokoh-tokoh papan atas pun tidak bisa menyembunyikan hasrat mereka. Pertama, logam ini memainkan peran penting dalam peningkatan pangkat penguasa Dao sebelumnya. Selain itu, apa yang telah ditunjukkannya sejauh ini saat berada dalam kepemilikan Li Qiye sudah cukup untuk menggoda siapapun. 3 tebasan dan anak liar itu hampir tak tertandingi di antara generasi muda Raja Barat Selatan. Keduanya kini telah mati, dibunuh oleh seorang petualang lemah karena logam. Rupanya memiliki harta karun yang menakutkan ini akan memungkinkan seseorang untuk menguasai Eight de Solace. Ditambah lagi, harta karun ini juga berisi Grand Dao tertinggi, yang berarti akan sangat bermanfaat bagi klan atau sekte, sama seperti memiliki kitab suci tertinggi. Jika aku bisa mendapatkannya, seorang pria besar yang masih dalam mode sembunyi-sembunyi bergumam pelan. Singkatnya, mereka yang tahu mengira. Hidup mereka akan melambung ke puncak setelah merebut logam itu dari Li Qiye. Tutup gerbangnya, perintah Master Klan Biandu.
Para pengikut klan terkejut sesaat sebelum mengikuti perintahnya. Boom! Gerbang Buddha tertutup rapat. Orang-orang di sekitar saling bertukar pandangan setelah melihat perkembangan ini dan memahami alasannya. Trislases dibunuh oleh Li Qiye di Dark Abyss. Ini adalah persekutuan yang tidak dapat didamaikan, klan tersebut tentu saja ingin membalas dendam. Ini adalah salah satu cara untuk melakukannya, tidak membiarkan kelompok Li Qiye mencari perlindungan di tebing kayu hitam dari para monster. Pria itu tidak akan mampu menghadapi gerombolan jahat itu meskipun dia memiliki kemampuan jahat. Mereka semua akan segera dihabisi. Ingat, bahkan Buddha Supreme dan rekan-rekannya mengalami masa sulit, terutama kelompok Li Qiye. Jadi, semua orang punya asumsi terburuk bagi mereka. Hasil dari perlawanan terhadap Biandu. Seseorang dari generasi sebelumnya. Inilah alasan mengapa petinggi tidak ingin berurusan dengan Biandu di Blackwood Cliff. Mereka telah menjadi tiran lokal selama beberapa generasi dan memiliki banyak cara untuk menghadapi musuh. Seorang ahli muda yang malu berkata, dia sendiri yang menanggung akibatnya karena Biandu tidak mau menunjukkan belas kasihan. Banyak makhluk yang lebih kuat darinya dibunuh oleh mereka. Harta miliknya tidak penting lagi. Amitabha, seorang biksu tinggi dari kuil naga surgawi menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, Ketua klan, tempat ini ada untuk melindungi rakyat. Ini adalah keinginan para penguasa jalan dan orang bijak. Sekarang, Anda sengaja menjauhkan seseorang dengan niat jahat, itu bertentangan dengan keinginan mereka. Semua mata berbicara pada pemimpin klan. Bagaimanapun, kuil memiliki posisi penting di Tanah Suci, tidak ada yang berani meremehkan mereka. Bahkan, dapat dikatakan bahwa kuil tersebut mempunyai pengaruh lebih besar daripada para pemimpin saat ini, dinasti Vajra. Sudah terlambat. Kepala klan menanggapi dengan serius, kejadian itu hampir tiba. Jika kita tidak menutup gerbang lebih awal, kita akan membahayakan seluruh hutan hitam, tidak juga seluruh Tanah Suci Buddha dan Raja Barat, 8 Desoles juga. Ini jelas alasannya karena orang-orang dapat melihat bahwa monster-monster itu masih jauh. Ada banyak waktu untuk membiarkan kelompok Li Qiye masuk tetapi dia ingin membalas dendam putranya. Masih ada cukup waktu. Seorang pria berkata, biarkan mereka masuk. Memang, pasukannya belum ada di sini, leluhur lainnya menambahkan. Kita bisa meluangkan waktu sebanyak ini untuk menyelamatkannya. Yang lain mulai menimpali. Makhluk kuat ini mendesak para pemimpin klan untuk membantu Li Qiye. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan persekutuan dan belas kasih. Selama Li Qiye datang, apapun bisa terjadi nanti. Termasuk kesempatan mereka untuk merebut logam itu darinya. Hidup seseorang tidak dapat dibandingkan dengan keselamatan dunia. Praetor berkata, kita tidak dapat membahayakan keselamatan Blackwood. Ditambah lagi, itu salahnya karena tidak kembali cukup cepat setelah mendengar peringatan. Ketua klan tidak ada hubungannya dengan dia yang dibunuh oleh monster. Ini adalah pria lain yang putranya dibunuh oleh Li Qiye. Dia memiliki tujuan yang sama dengan Master Klan Biandu, yaitu ingin melihat Li Qiye diinjak-injak oleh pasukan. Bahkan, dia menggertakkan giginya saat berbicara. Ya, pikirkanlah gambaran yang lebih besar. Pemimpin klan berkata dengan tegas, siapapun yang mencoba membuka gerbang akan menjadi musuh kita. Agresifnya membuat semua orang terdiam. Klannya bertanggung jawab atas gerbang dan yang lainnya tidak menginginkan konfrontasi langsung saat ini. Pada saat ini, kelompok Li Qiye telah sampai di depan gerbang. Dia tersenyum setelah melihat pemandangan ini. Buka gerbangnya, biarkan kami masuk. Yang Ling mengetuk gerbang. Gerombolan monster itu sedang datang, jadi gerbangnya disegel. Kalian sendirilah yang harus mengurusnya. Ucap Master Klan Biandu dengan dingin. Mereka tidak ada di sini. Yang Ling menoleh ke belakang. Jelas bahwa pasukan ini masih harus melakukan perjalanan jauh sebelum mencapai pantai. Gedung ini tidak akan terbuka. Tegas sang pemimpin klan, tujuannya menjadi semakin jelas. Tidak bisakah kau melihatnya? Li Qiye tersenyum dan berkata pada Yang Ling, dia ingin kita tetap berada di luar tembok sehingga monster-monster itu bisa menginjak-injak kita. Ini untuk membalas dendam atas putra mereka. Itu karma. Pemimpin klan mencibir, bukan aku yang mendorongmu, itu keserakahanmu karena hanya peduli pada harta karun dan tidak kembali tepat waktu. Kita tidak bisa melupakan hal ini. Ketiga, teriak Yang Ling dengan marah sebelum membentuk mudra untuk menyerang dinding. Ledakan. Jelas sekali dia tidak punya kesempatan untuk menghancurkan tembok ini.
Dia memanggil harta karun untuk menyerang orang lain secara langsung. Harta karun itu tak pernah meninggalkan sehelai pun bekas. Hah, berhentilah melamun, kata Praetor, berhentilah dan tunggu, kau akan segera menjadi santapan para monster. Tidak ada satu pun pembicaraan yang mengandung kebencian, seolah-olah dia ingin mencabik-cabik kelompok itu dan mencabik-cabik mereka juga. Dia kemungkinan besar merasa malu karena tidak bisa mengalahkan Li Qiye secara langsung. Pilihlah cara untuk membuat saat-saat terakhirmu lebih menyenangkan sekarang. Jangan mencoba repot-repot. Pemimpin klan itu tersenyum sinis. Mereka tidak punya kesempatan jika gerbangnya tidak terbuka, kata seorang pakar. Tembok itu bertahan selama berabad-abad melawan serangan gencar para monster. Selain itu, tembok itu memainkan peran besar dalam keberhasilan pertahanan pada generasi terakhir. Buddha Supreme sendiri tidak akan mampu menghentikan gerombolan itu. Akhirnya, tembok itu runtuh. Meskipun demikian, tembok itu memberi cukup waktu bagi Raites Supreme dan Eight Stallion Dao Lord untuk datang. Ketiganya bertahan cukup lama hingga berudara kembali. Jadi, karena kelompok Li Qiye tidak berhasil melewati tembok itu, satu-satunya yang tersisa bagi mereka adalah menunggu kematian. Aku dikenal sebagai orang yang terkurung. Li Qiye melirik musuh-musuhnya yang bersorak gembira dan berkata, haruskah aku menghancurkan klanmu setelah kembali? Kau tidak akan pernah melangkahkan satu kaki pun melewati tembok itu. Pikirkan saja bagaimana kau ingin mati. Ketua klan tertawa sebelum menoleh ke arah Li Qiye. Mati karena monster-monster itu adalah takdirmu. Jika itu bergantung padaku, aku akan membiarkanmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Mata Praetor bersinar terang penuh nafsu membunuh. Masuklah dan aku akan menjadi orang pertama yang membunuhmu. Suara dingin terdengar dari panggung yang terbentang. Suara lain yang tak lain adalah Sword Hero yang memimpin pasukan Vajra. Seorang pesulap harus berhenti menggonggong. Ketahuilah tempatmu. Li Qiye meliriknya dan berkata. Wajah pahlawan pedang menjadi semerah pantat monyet. Dia gemetar karena marah. Orang-orang yang mendengar kejadian ini saling bertukar pandangan. Kembali di Duality Academy, Sword Hero terkena satu pukulan palu, kekalahan yang sangat memalukan. Bajingan, kau mengandalkan kekuatanmu untuk bertarung itu. Dia berteriak sebagai tanggapan, tunjukkan padaku apa yang sebenarnya bisa kau lakukan. Bertarunglah dengan kekuatanmu sendiri. Kebodohanmu adalah alasan mengapa kamu bukan raja, yang sekarang 100 kali lebih mampu darimu. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Jika kau berhasil selamat dari ini, aku akan mencabik-cabikmu. Teriaknya. Kata-kata Li Qiye menyentuh titik lemahnya. Ini adalah kegagalan terbesar dalam hidupnya. Dia memiliki bakat dan harga diri yang luar biasa, mengira bahwa tahta itu miliknya. Dia tidak menyangka akan kalah dari Raja Matahari kuno yang tidak kompeten dan menjadi bahan tertawaan. Wajahnya berubah marah, tidak lagi tampak seperti ahli pedang. Saudaraku, jangan marah, dia akan segera menjadi makanan, kata Master Klan Biandu. Pahlawan pedang masih kesulitan menahan amarahnya setelah mendengar ini. Aku kasihan pada orang-orang bodoh yang salah mengira kasihan padaku sebagai penderitaan, tidak apa-apa, aku akan memekik kepala anjingmu sebentar lagi. Gerombol itu semakin dekat, satu-satunya yang bisa kau lakukan adalah berteriak kesakitan. Sang pemimpin klan membalas sambil menatap Cakrawala. Tidak sabar melihatmu menggeliat di rahang mereka. Sang Praetor sering bersikap kejam dan tidak sabar melihat kehancuran Li Qiye. Ketiganya mulai tertawa setelah berfantasi tentang hal ini. Tuan muda, kami akan membalas dendam. Seorang murid dari Biandu berkata. Rekan-rekan anggota klannya setuju. Menjerat Biandu dengan mencari kematian. Pakar lain mencibir karena mereka merasa kesombongan Li Qiye yang terus-menerus tidak menarik. Kesombongannya adalah kehancurannya, tidak lebih dari sekadar makanan pada akhirnya. Seorang jenius yang misterius. Para jenius di sini ingin Li Qiye mati sehingga mereka akan memiliki satu pesaing lagi di kemudian hari. Lucu sekali, cukup bodoh untuk berpikir bahwa tembok ini dapat menghancurkanku. Aku tidak akan kesulitan melewatinya. Li Qiye terkekeh. Mereka yang menertawakannya langsung berhenti. Apakah dia serius? Mereka mulai bertanya-tanya karena tidak ada yang meragukan Li Qiye saat ini. Dia telah melakukan banyak hal gila sebelumnya. Dia dapat melakukan hal yang mustahil tanpa berusaha sama sekali. Dia adalah Li Qiye, putra keajaiban. Tidak mungkin, tembok Buddha terlalu kuat.
Dia tidak bisa meruntuhkannya, kata seorang pakar. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya, setidaknya bagi satu orang untuk melakukan hal seperti itu. Seorang tokoh besar berdoa, bahkan seseorang dari wilayah tengah mengucapkannya, benar, tembok itu diciptakan oleh Dewa Buddha Dao dan dipahat oleh orang bijak lainnya. Bisakah Li Qiye melakukannya? Mayoritas tetap skeptis terhadap klaim Li Qiye. Tidak mungkin dia sekuat itu. Seorang pemuda berkata, Li Qiye saat ini merupakan ancaman yang terlalu besar bagi generasi muda. Siapa tahu, sihir Li Qiye dapat menyelesaikan tugas apapun. Mungkin ini bukan hal yang mustahil baginya. Seorang leluhur tetap bersikap netral dan berkata, kekuatan penuh sekarang, perintah Master Klan Biandu dengan keras. Simpan semuanya ke dinding, jaga agar tetap dalam kondisi puncak. SWAT Hero melakukan hal yang sama. Untuk anggota Biandu, pasukan tersebar dari timur, dan Legiun Vajra menyalurkan vitalitas dan kekuatan mereka ke berbagai platform. Ledakan, api menyala di permukaan sementara sinar melesat ke langit. Menjadi lebih kuat dan lebih terang setelah menerima pemberdayaan massa. Bahkan seorang yang agung pun tidak dapat merobohkan tembok ini. Li, singkirkan pikiran bodoh ini dan belajar menjadi santapan monster itu. Beri kami hiburan yang bagus sekarang. Kepercayaan diri Master Klan Biandu meningkat. Tembok yang megah dan menjulang tinggi itu menghentikan keberadaan apapun untuk melangkah maju. Hal ini lebih benar lagi setelah menerima vitalitas dan energi dari banyak pembudidaya. Tembok itu dapat berdiri selama miliaran tahun tanpa goyah. Semua mata berkata pada Li Qiye. Meskipun ia telah melakukan banyak keajaiban, tembok ini tetap merupakan ciptaan banyak penguasa jalan. Satu-satunya hal yang dapat menghancurkannya adalah serangan gencar pasukan monster. Ia sendiri tidak memiliki kesempatan. Rupanya kelompoknya ditakdirkan untuk mati dan menjadi santapan bagi makhluk-makhluk besar ini. Tentu saja, mereka tidak akan cukup untuk mengisi celah di antara gigi satu monster. Tidak mungkin dia bisa menghindari bencana ini. Seorang ahli mum, meski begitu, tak seorang pun berani memastikannya. Li Qiye berbeda dari orang lain. Selalu ada harapan ketika menyangkut dirinya sendiri. Dia mungkin tidak beruntung selamanya, kali ini dia akan mati tanpa kuburan, Seorang jenius menganggap Li Qiye sebagai duri dalam dagingnya. Li Qiye menjadi satu-satunya pusat perhatian. Mereka ingin melihat apakah Li Qiye dapat membuktikan bahwa semua orang salah dengan berhasil melewati gerbang. Bagi mereka yang baru pertama kali, mereka menjadi bersemangat untuk melihat petani terkenal ini beraksi. Begitu banyak kepercayaan yang tertanam pada tembok, sungguh bodoh. Li Qiye tersenyum dan berdiri di depan gerbang. Ia meletakkan telapak tangan yang bercincin perunggu di atasnya. Berdengung, gerbang itu tiba-tiba menjadi kosong, seolah meleleh karena sentuhannya. Gerbang yang dibentengi itu tampak seperti cairan saat Li Qiye mendorong tangannya lebih dalam ke dalam. Semuanya sungguh tak dapat dipercaya, dia mulai berjalan masuk juga. Pintu masuk ini adalah bagian tersulit dari tembok itu. Pintu itu memiliki ukiran rahasia dan berkat yang paling rumit. Namun, pintu itu sama sekali tidak efektif melawannya. Dia hanya memperlakukannya sebagai tirai, menyingkirkannya dan berjalan melewatinya. Tentu saja, Yang Ling awalnya terkejut melihat tuan muda melewati gerbang. Ketika dia sudah tenang, dia buru-buru mengikuti masuk bersama Fan Bai dan pelayan tua itu. Para penonton tercengang, tidak mampu merumuskan pemikiran yang koheren. Rahang mereka ternganga ke tanah. Tidak ada ledakan yang mencolok dan kehancuran yang mengguncang bumi. Li Qiye sebenarnya hanya berjalan melewati gerbang seolah-olah itu adalah pintu lengkung lainnya. Dia tidak menggunakan kekuatan, harta, atau metode khusus apapun selama proses ini. Satu atau dua orang dapat melihat ilusi yang sama, tetapi bagaimana jika semua orang melihat hal yang sama? Mereka harus menerimanya sebagai fakta. Seorang biksu tua dari Heavenly Dragon hadir, memiliki senioritas lebih tinggi daripada biksu kebijaksanaan. Jenggotnya seputih salju. Saat dia melihat Li Qiye, matanya yang kabur kembali jernih dengan cahaya Buddha. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan menunjukkan ekspresi penuh hormat, Amitabha. Dia menundukkan kepalanya tanpa berkata apa-apa lagi, mempertahankan ekspresi hormatnya. Akhirnya, orang-orang kembali sadar dan bereaksi. Tidak mungkin. Beberapa orang mulai berteriak meskipun melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Dia tahu sihir. Itu sungguh ajaib.
Seorang jenius berteriak, kalau tidak, bagaimana dia bisa melewati gerbang seperti itu? Pada awalnya, kebanyakan orang mengira Li Qiye akan menggunakan harta karun yang kuat seperti logam hitam untuk konfrontasi langsung. Yang lain mengira dia akan menggunakan hukum jasa iblis untuk melewatinya. Bisa jadi itu adalah metode lain yang belum pernah terjadi sebelumnya atau hukum penghindaran mistis. Semua ini tidak terjadi. Yang dilakukan Li Qiye hanyalah mendorong dengan satu tangan. Tidak ada seorang pun yang lebih misterius dan tak terduga daripada dia. Seorang guru besar berkata dengan sentimental. Seseorang dari dataran tinggi tersenyum kecut, kau tahu, aku tidak akan terkejut sama sekali jika putra keajaiban menjadi penguasa Dao berikutnya. Apa ini? Master klan Biandu terhuyung mundur sambil berteriak. Keheranan, klan mereka telah melindungi gerbang ini selama berabad-abad. Dia tahu betul betapa sulitnya gerbang itu ditembus, oleh karena itu dia sangat terkejut. Bersambung.